Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Pasalnya upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 ini digelar secara daring dan juga dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor. Dan pemerintah kembali memperbaharui data terbaru infeksi virus COVID-19 di Indonesia per Minggu 20 Maret 2022. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan ada tambahan 5.922 kasus baru COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan pandemi COVID-19 telah berakhir. Menurut WHO, COVID-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global. Keputusan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 diambil setelah pertemuan Komite Darurat WHO pada Kamis pekan lalu. Komite tersebut memberikan rekomendasi agar WHO mendeklarasikan akhir dari darurat kesehatan publik global COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Kegiatan pramuka menjadi salah satu aktivitasnya vakum dalam wabah virus COVID-19 ini. Para pembina harus mencari alternatif kegiatan kepramukaan yang dapat dilaksanakan secara daring atau online, sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Karena pembatasan ini, ekspresi berkarya pemuda-pemudi pramuka menjadi terhambat dan meredupkan semangat kepramukaan. Namun sekarang, tibalah kita pada masa ini, masa di mana kita telah terbebas dari ancaman pandemi. Seiring berjalannya waktu, dengan dilonggarkannya pembatasan tatap muka, kegiatan pramuka pada tahun ini kembali dilaksanakan dengan normal. Kegiatan yang semulanya dilakukan secara daring dan terbatas, kini sudah kembali diaktifkan secara luring. Maka, pada saat inilah kita bangkitkan kembali semangat para pramuka dalam berkarya, mewujudkan semua asa yang pernah tertunda karena COVID-19 dan menuju generasi pramuka yang hebat dengan menjunjung tinggi kode moral kita, Dasa Dharma. Hai, namaku Stefani dan ini temanku, namanya Nasrul. Kami sudah lama berteman sejak duduk di bangku SMP. Setelah lulus, kami melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Tak terbayangkan jika kami memilih sekolah yang sama. Ya, di Mandua, Kota Madiun. Awal masuk sekolah terasa asing karena semuanya telah sampai pada lembaran yang baru. Mulai dari suasananya, lingkup pertemanan, maupun lingkungan sekolah. Saat masuk kelas menemui orang-orang baru, suasana canggung tak terelakkan bagiku. Pada lingkungan yang baru ini, aku berusaha untuk memulai obrolan dan hal-hal lain yang umum dilakukan saat adaptasi sekolah baru. Sampai pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat? Di sini kami perwakilan dari Pramuka Mandua Kota Madiun ingin mengajak adik-adik semuanya untuk menjadi keluarga besar Pramuka Mandua Kota Madiun. Di sini kita ada brosur yang bisa dibaca. Untuk yang berminat dan mengajukan pertanyaan bisa langsung cek di kontak person yang udah ada ya. Kenapa harus sengaja? jadi keinget Keinget apa? Mau cerita? gimana ya Rul, aku tuh jadi keinget waktu dulu kita ikut pramuka, gimana asiknya, serunya, suka dukanya.
Jadi keinget juga. Apa kita masuk lagi ya? Kayaknya seru. Oke deh, gas. Pada akhirnya, aku dan Nasrul memutuskan untuk bergabung dengan Pramuka Mandua Kota Madiun. Dan pada hari ini, aku berkumpul di halaman belakang bersama teman-teman lainnya. Kami belajar banyak hal di Pramuka ini, seperti membuat pioneering, bagaimana cara membuat kaki tiga, menali pangkal dan jangkar. Kami juga belajar tentang jenis-jenis candi Pramuka, mengenal abjad dalam semapur, dan masih banyak lagi. Di situ juga pun kakak-kakak dari Pramuka Mandua Kota Madiun mengumumkan jika kita akan melaksanakan penjelajahan. Disinilah aku sekarang, Pramuka. Pramuka yang oleh sebagian orang dianggap sebagai perkumpulan biasa yang hanya bisa tepuk tangan. Padahal, kami tidak hanya sekedar belajar tentang tepuk pramuka, apalagi tepuk tunggal maupun ganda. Kita belajar banyak hal di pramuka. Baris berbaris mengajarkan kita untuk disiplin. Kita belajar tentang pengetahuan alam dan melestarikannya, rela menolong dan sigap membantu yang membutuhkan, dan masih banyak lagi. Namun yang paling penting, pramuka mengajarkan kita 10 dasar dharma pedoman luhur kita dalam bertindak. Dasar dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Adrian yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin tampil dan gembira. 7. Bebas cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah perjalanan kita. Keadaan apapun yang kita jalani, semangat ini akan tetap berkobar dalam jiwa. Praja Muda Karana memiliki arti rakyat muda suka berkarya. Maka dari itu, ayo pulihkan kembali semangat kita untuk kembali berkarya dan bangkit dalam jiwa pramuka.